Salam, selamat pagi dan selamat di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Pastor Babu dari Gereja BM dan selamat bertemu dan selamat menyaksikan secara langsung kita di pada pagi ini kepada semua jemaat Tuhan BM Bandar Serian dan juga semua yang lain dan jemaat yang lain yang sama-sama menyaksikan secara langsung pada pagi ini. Pada pagi ini saya ingin membawakan kita satu topik firman Tuhan, ya, yaitu 5 langkah hidup beriman. 5 langkah hidup beriman. Sebelum itu, mari kita berdoa sebentar dulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami kasihi, di nama Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, menyerahkan segenap roh, segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami, seperti mana adanya kami pada saat ini, bukan karena kebaikan kami, bukan karena siapa ada, karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Oleh itu Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, mengucap syukur kepada pagi ini, agar hidup kami dan diberkati Tuhan yang hari ini. Lebih-lebih lagi Tuhan, kami mau mengambil masa ini bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami pada pagi ini Tuhan. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan. Hamba-Mu dengan kosong dan datang merendahkan diri di hadir depan-Mu Tuhan pada saat ini. Mohon urapan Roh Kudus Tuhan yang berbicara di tengah, membuka hati minda kami untuk kami dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan pada pagi ini, supaya kami, terima kasih Tuhan, kami ikat segala gangguan-gangguan daripada yang jahat yang coba kami mendengarkan Tuhan pada berbicara kepada kami pada pagi ini. Dan biarlah yang memberkati kami, sehingga pada hari ini, pagi ini, kami mengalami sesuatu yang baru, kekuatan, semangat, urapan, dan dalam hati kami setiap orang yang mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 5 langkah. Mari kita baca dahulu sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 3. Kalau kita baca dalam seluruh pasal ini, pasal 11 ini baru kita dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 11 ini. Mari kita baca dalam ayat 1 hingga yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di situ iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Jadi artinya apa yang terjadi, yang kita lihat pada hari ini, apa yang ada di sekeliling kita,
kita mengerti dan kita menerimanya dengan iman bahwa semuanya diciptakan Tuhan kita. Itu bahwa iman itu bagi seorang yang, sebab tanpa iman tidak mungkin orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apakah arti iman ini? Jadi apa makna iman ini? Iman kepada siapa ini? Anak ini yang kita terus baca lagi. Yang ke Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Yaitu kebenaran Allah Yesus. Ya. Kita lihat juga dalam Roma 10 17. Jadi iman firman Kristus. Jadi artinya iman itu tadi timbul dari pendengaran kita oleh firman Kristus. Jadi iman kita hanyalah timbul dari pendengaran firman Kristus, yaitu firman Allah yang kita imani. Jadi kalau kita lihat dalam agama lain pun dia ada imannya sendiri, ada arah tuju imannya sendiri. Jadi kita hanya bahas bagaimana arah tuju iman orang Kristen khususnya, ya. Jadi kalau kita lihat juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 20. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang disebut anak Allah adalah orang yang beriman, orang yang karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mengimani Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi ini 5 langkah hidup beriman. Ya, iman itu bukan sekadar saya percaya, bukan setakat saya percaya Yesus, tetapi iman itu ada 5 perkara yang penting yang hadapi dalam kehidupan ini. Itu yang pertama, iman menuntut risiko. Iman menuntut risiko. Jadi kita lihat dalam beberapa kesaksian orang-orang beriman ataupun orang-orang hamba Tuhan yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 23 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi keluarga ibu bapak Musa ketika dia lahir, mereka begitu rupa Musa waktu dia lahir memang anak yang baik, anak yang begitu elok sekali. Hanya menyembunyikan dia daripada Firaun pada waktu itu, Raja Mesir pada waktu itu, sebab sudah diperintahkan bahwa semua anak laki-laki orang Israel harus dibunuh. Orang-orang Israel di Mesir menjadi budak, jadi sangat berkembang. Jadi orang Mesir tidak senang melihat dan orang-orang Israel di Mesir. Jadi Raja Mesir memberi perintah supaya semua anak-anak laki harus dibunuh pada waktu itu. Tetapi kita lihat iman orang tua Musa ini tadi sanggup berani menerima risiko yang tinggi jika diketahui bahwa mereka telah menyembunyikan anak mereka. Bukan anak itu saja yang dibunuh, malah keduanya, orang tuanya juga turut dibunuh. Jadi mereka tidak takut perintah raja sehingga Musa disembunyikan selama 3 bulan sebelum anak Firaun
mengambil Musa dari sungai Nil untuk menjadi anak angkatnya. Jadi di situ kita lihat betapa orang tuanya risiko yang tinggi yang mereka menyembunyikan Musa pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat juga dalam Daniel pasal 3, ya. Kalau kita lihat dalam seluruh pasal ini sangat-sangat menarik. Pasal 3. Karena iman, Meshak, Syedrak, Abednego tidak mau sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka dilemparkan dalam dapur parapian, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di situ kita lihat bahwa di zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu, sebab orang Israel menjadi tawanan pada waktu itu, dan Meshak, Syedrak, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara pada waktu itu. Jadi pemimpin-pemimpin yang lain mereka semburu, iri hati, sebab ketiga orang ini sangat berhasil di dalam kepimpinan mereka, sehingga timbul iri hati, dan pemimpin-pemimpin yang tidak senang ini tadi, mereka cari jalan bagaimana menjatuhkan tiga orang ini. Jadi mereka datang kepada raja untuk membuat satu undang-undang di Persia pada waktu itu, yaitu supaya Raja Nebukadnezar membuat satu undang-undang, yaitu hanya menyembah untuk patung emas, anak emas. Patung ini hanya seluruh orang di bawah pemerintahan raja waktu itu harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Meshak, Syedrak, Abednego, ketiga sahabat ini, orang Yahudi ini, mereka tidak mau sujud kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu tadi. Jadi oleh itu, jadi ketika mereka diketahui bahwa mereka tidak mau sujud pada patung ini, maka dilaporkan kepada raja, dan raja menyelidiki hal itu. Memang benar mereka tidak mau sujud kepada mana-mana patung-patung atau Allah-Allah lain selain daripada Allah Israel saja pada waktu itu. Jadi oleh itu Raja Nebukadnezar menangkap mereka dan membuang mereka dalam dapur perapian. Sedangkan kita lihat bahwa mereka tidak mati, mereka tidak hangus, dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Jadi di situ kita lihat mereka sanggup menerima risiko yang sangat tinggi, yaitu berkorban demi untuk iman mereka kepada Allah mereka, dan tidak mau menyembah kepada Allah yang lain. Jadi ini yang kita lihat betapa iman itu menuntut risiko. Di tengah-tengah yang tidak memungkinkan, maka iman itu harus risiko pasti akan ada. Nah, demikian juga dalam Daniel pasal 9 pasal 6 ayat pasal 6, ya, dalam seluruh pasal 6. Karena iman Daniel terselamat dari lubang singa yang setelah ada perintah larangan tidak boleh berdoa kepada mana-mana Allah lain kecuali kepada Raja Darius pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga pada masa Daniel, jadi Raja Darius yang memerintah pada waktu itu di Persia waktu itu. Jadi sama seperti yang orang buat yang terjadi dengan Meshak, Syedrak, dan Abednego, demikian juga berlaku kepada Daniel. Jadi banyak orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang lain iri hati terhadap Daniel, sebab Daniel orang yang bijaksana, yang luar biasa, yang sangat berhasil dalam kepimpinannya, sehingga Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Nah, tetapi pemimpin-pemimpin yang lain, mereka iri hati, benci kepada Daniel, sehingga mencari akal bagaimana cara mereka mau menjatuhkan Daniel pada waktu itu. Jadi setelah itu mereka bersepakat untuk datang memohon satu undang-undang baru kepada Raja Darius, yaitu supaya setiap orang-orang di bawah pemerintahan Darius pada waktu itu menyembah kepada tidak boleh berdoa mana-mana kepada Allah lain kecuali kepada Raja Darius sahaja. Jadi disinilah Daniel diketahui tidak mau menyembah kepada Raja Darius pada waktu itu, dan dilaporkan bahwa
Daniel pun telah melanggar undang-undang yang diciptakan oleh manusia itu yang baru itu, dan akhirnya Daniel paksa dibuang dalam lubang singa. Tetapi walaupun usaha Raja Darius untuk menyelamatkan Daniel tidak ada, sebab undang-undang itu sudah tidak diubahkan lagi. Nah, oleh itu Daniel dibuang di dalam lubang singa, tetapi singa tidak boleh memakan Daniel. Jadi di situ kita lihat Daniel sanggup menerima risiko yang sangat tinggi, yaitu nyawanya sendiri. Dia sanggup dibuang sama dengan dia dibunuh, tetapi dibuang di dalam lubang singa. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menutup mulut singa dan singa tidak dapat memakan Daniel. Jadi di situ juga kita lihat betapa risiko yang sangat tinggi oleh hamba-hamba Tuhan yang mereka hadapi pada zaman-zaman yang dahulu. Jadi iman itu memang kita harus menuntut risiko yang sangat tinggi yang harus kita hadapi tanpa mempersoalkan apa-apa, bahkan sanggup mengorbankan nyawa hidup kita demi untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama. Jadi yang pertama ini ada iman menuntut risiko. Jadi yang kedua, iman menuntut pilihan yang tepat. Jadi saudara-saudara, iman menuntut pilihan yang tepat sangat-sangat penting. Kita harus membuat pilihan, ya, membuat pilihan yang tepat. Sebab iman kita, kalau kita salah membuat pilihan, maka Anda menyesal seumur hidup. Kalau kita sudah salah membuat pilihan, maka tidak dapat mengubah keadaan lagi. Andai kata kalau kita salah membuat pilihan, apapun yang keputusan dan pilihan yang kita buat selama kita hidup ini, yang kita mau lakukan, yang kita mau sembah, yang kita mau percayai, bergantung kepada pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kemahuan kita. Maka itu iman itu harus menuntut pilihan yang tepat, ya. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk untuk menikmati kesenangan dari dosa. Jadi di situ kita lihat bahwa Musa waktu dia sudah dewasa, artinya putri Firaun telah mengambil Musa dari sungai Nil dan untuk mengangkat dia menjadi anak angkatnya, dan Musa dididik, diajar dari segala hikmat Mesir, dan dia bertumbuh berkembang di dalam pemerintahan Mesir. Jadi setelah Musa dewasa, rupa-rupanya dia tahu bahwa bangsanya, sukunya, agamanya adalah orang Yahudi. Jadi oleh itu dia membuat pilihan yang tepat. Musa membuat pilihan yang tepat, yaitu apakah dia senang dengan kemewahan Mesir, apakah Musa mau senang dengan hidup yang begitu indah, begitu senang, menikmati segalanya di dalam negara Mesir, atau sanggup menderita dengan umat Allah yang ditindas di Mesir pada waktu itu. Dari situ kita lihat Musa setelah dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka sengsara dengan umat Tuhan. Jadi di situ kita lihat bahwa Musa tidak mau disebut anak putri Firaun. Saudara-saudara, kita lihat bahwa Musa telah membuat pilihan yang tepat, membuat pilihan yang tepat untuk jaminan hidupnya dia akan datang. Saudara-saudara, oleh itu mari kita pada hari ini kita buat pilihan yang tepat, kita buat pilihan yang sesuai dengan iman kita yang tepat, dan bukannya melihat apa yang di depan muka kita, bukan membuat pilihan karena ada sesuatu tarikan, karena membuat pilihan karena ada sesuatu yang membuat kita yang terberdaya atau ingin menikmati sesuatu sehingga kita membuat salah buat pilihan. Jangan saudaraku, jangan salah sampai membuat pilihan yang salah. Nah, kalau kita baca juga dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.
Nah, di situ juga kita lihat seorang yang bernama Rahab, perempuan sundal di Yeriko pada waktu itu, pada waktu orang Israel menyeberangi sungai Yeriko. Jadi mereka pergi menyerang sungai Yeriko dipimpin oleh Yosua. Jadi pertama yang mereka serang, ada 12 pengintai yang pergi mengintai di kota yang dimana yang mereka mau serang pada waktu itu. Dan terjadi rupanya ada seorang yang bernama Rahab di dalam kota itu. Lalu perempuan sundal ini menyembunyikan mereka supaya mereka tidak yaitu supaya pengintai ini tidak dibunuh oleh orang-orang di dalam kota itu. Jadi kenapa? Sebab Rahab percaya kepada iman orang-orang Yahudi pada waktu, orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi sungguh pun dia bukannya orang Yahudi, bukannya orang Israel, tetapi dia memilih yang tepat. Dia milih kepada orang-orang asing yang datang dan yang orang Israel yang datang, dan dia memilih untuk menyembunyikan pengintai-pengintai ini sehingga mereka terselamat. Jadi oleh itu kita lihat bahwa kota Yeriko pada waktu itu dibinasakan oleh karena orang-orang Israel, sebab tanah Kanaan yang telah diberikan Tuhan kepada orang Israel lalu dipimpin oleh Yosua untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi inilah kita lihat orang bukan Israel sekarang, mereka dia tergolong daripada orang-orang Israel karena dia membuat pilihan yang tepat, membuat pilihan yang menjamin keluarganya, yang menjaminkan dirinya, bahkan seluruh keluarganya diselamatkan karena perbuatan baik Rahab untuk menyelamatkan pengintai-pengintai ini. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua. Yosua dengan begitu yakin, dia setelah tuanya Yosua yang telah memimpin orang Israel pergi ke tanah Kanaan, lalu memperhadapkan pilihan kepada umat Israel, mengumpulkan semua tua-tua Israel dan mengatakan kepadanya, pilihlah pada hari ini, yang mana kau pilih, yang mana kalian pilih, sama ada kamu memilih Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, kata Yosua kepada seluruh tua-tua Israel. Jadi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat pilihan yang tepat untuk tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat juga Yosua mengatakan kepada umat Israel, pilihlah kehidupan, pilihlah. Jadi Yosua mendorong umat Israel supaya mereka membuat pilihan yang tepat. Jadi orang Israel pun mengatakan kepadanya, tidak, kami tetap beribadah kepada Tuhan seumur hidup kami sebagai seluruh keturunan kami, kata umat Israel pada waktu itu di hadapan Yosua. Jadi mereka telah membuat satu keputusan atau pilihan yang tepat, yaitu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah menentukan masa depan kita. Pilihan yang tepat menentukan kepada siapa kita harus beribadah. Pilihan yang tepat akan menjaminkan masa depan kita, keluarga kita, hidup kita di masa yang akan datang. Andai kata kalau kita salah membuat pilihan pada hari ini, sudah pastilah masa depan kita pasti akan juga tidak baik. Yang ketiga, iman menuntut ketaatan. Iman menuntut ketaatan. Ibrani 11 ayat 27.
Karena iman Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut akan murka raja, maka tidak mau berpatah balik lagi. Di situ kita lihat ya, ketika Musa mau dibunuh karena ada membela umat Israel pada waktu itu, dan Musa lari. Dia lari tanpa memperdulikan perintah raja. Kalau kau lari, kami akan bunuh. Tetapi Musa tidak peduli, dia lari. Dia lari untuk menyelamatkan dirinya. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada yang lain, kepada raja. Jadi situ kita lihat bahwa Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut, karena ketaatannya kepada Allah yang dia imani, yang dia percayai, kepada Allah Israel. 1 Samuel 15 ayat 22 yang berbunyi demikian. Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau persembahan korban? Lebih baik taat kepada Tuhan daripada mempersembahkan domba yang paling gemuk kepadanya. Nah, di situ kita lihat. Dan kalau kita lihat dalam pasal 11 ini antara perkataan Samuel kepada Raja Saul sebenarnya. Sebab satu ketika Tuhan berfirman kepada Samuel untuk memberitahukan kepada Raja Saul supaya dia pergi memerangi orang Amalek, dan supaya menupaskan semua mereka, semua ternakan, semua apa yang ada harus dimusnahkan. Tetapi kita lihat bahwa Raja Saul tidak menaati perintah Tuhan, perintah yang diberikannya melalui Samuel. Samuel sampaikan kepada Raja Saul, dan Saul tidak mau menaatinya. Dia menaatinya separuh-separuh, tidak sepenuh hati menaati perintah Tuhan. Dan dia menyelamatkan Raja Agag, dia menyelamatkan beberapa kambing domba. Lalu Samuel datang kepada dia. Dia berkata, oh, aku telah melakukan perintah Tuhan, katanya. Mengapa masih ada bunyi kambing domba dalam telingaku, kata Samuel. Lalu Raja Saul mengatakan kepada Samuel ketika itu, semasa itu, ya memang aku telah melakukan perintah Tuhan dan telah melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku, kata Raja Saul. Tetapi aku membawa kambing domba ini dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, katanya. Jadi itulah sebab Samuel mengatakan, katanya, mana yang lebih baik disukai Tuhan, menaati ketaatan atau persembahan korban? Lebih baik taat kepada Tuhan daripada persembahan domba dan paling gemuk kepadanya. Jadi saudara-saudara, menaati Tuhan, ketaatan itu sangat penting daripada segala sesuatu yang lain. Menaati artinya melakukan perintah Tuhan, apa yang telah disampaikan, apa yang sudah kita mendengarkan. Apa yang kita sudah paham, apa kita sudah mengerti, dan kita taati dan kita lakukan, itu artinya kita taat kepada Tuhan. Dan kita setiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kita, kita taat. Dan memang tidak salah Saul membuat persembahan korban kepada Tuhan, itu memang baik. Tetapi itu bukan yang diperintahkan Tuhan waktu itu. Saudara-saudara, memang semua yang kita lakukan itu memang baik. Tetapi yang lebih baik adalah menaati Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Kita harus menaatinya dan menaati firman Tuhan. Itu yang lebih penting daripada usaha mau menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan apa yang kita mau lakukan. Sedangkan ketaatan itu yang sangat penting. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 29 yang berbunyi demikian. Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kami harus taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, di situ kita lihat bahwa ketika
Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil, memberitakan segala kebenaran Injil kepada pemimpin-pemimpin negara dan juga orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi mereka marah dan mereka tidak senang mendengar pemberitaan mereka. Mereka berkata mereka sesat dan sebagainya. Tetapi Petrus mengatakan, kami harus taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudara-saudara, kita harus taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk menaati, memerintahkan kita, menyampaikan firman kepada kita, yang di mana kita harus memberitakan firman Tuhan dengan benar, dengan betul, tanpa takut kepada manusia. Takut kepada manusia yang dimaksudkan di sini, engkau mau menyampaikan firman Tuhan yang baik-baik saja, dan engkau menyampaikan firman Tuhan yang bagus-bagus didengar saja untuk menyenangkan hati orang yang mendengar, tetapi kita tidak menegurkan dosa, itu berarti kita takut kepada manusia. Takut agar orang yang mendengar teguran itu tadi akan tidak senang dengan kita. Jadi itu sebabnya kita takut kepada manusia. Jadi oleh itu banyak orang-orang seperti ini yang takut kepada manusia dengan alasan hanya beri firman yang baik-baik saja dan tidak mau menegur yang salah, tidak menegur dengan yang tidak elok. Jadi di sebalik perbuatan yang seperti ini ada hati yang takut akan manusia, takut nanti kalau kita tidak disenangi oleh orang lain, kalau kita dianggap menyampaikan dengan perkara yang keras, firman Tuhan yang keras dan sebagainya. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Jika firman Tuhan itu berbunyi agaknya keras, sampaikanlah apa adanya firman Tuhan itu, sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Saudara-saudara, oleh itu saudara, rasul-rasul dahulu, hamba-hamba Tuhan dahulu, kalau saya lihat dalam hamba-hamba Tuhan dulu, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mereka begitu dengan tegas menyampaikan kebenaran tanpa takut siapapun, baik pun menuntut risiko, tetapi mereka tetap menyampaikan kebenaran tanpa menyembunyikan kebenaran, sebab di sebalik teguran yang benar ada kasih di dalamnya, bukan kasih yang nampaknya manis-manis saja. Firman Tuhan yang menyampaikan manis-manis saja, tetapi di sebaliknya kita tidak mau menegurkan kesalahan. Oleh itu saudara-saudara, di situ kita lihat ketaatan itu, ketaatan merangkum semuanya, baik dari segi teguran, baik dari segi nasihat, baik dari segi melakukan sesuatu, baik dari perbuatan tindakan kita, baik dari kesetiaan kita dalam usaha pekerjaan kita untuk melayani Tuhan, dan ketaatan itu yang sangat penting. Jadi ketaatan untuk menaati firman Tuhan ini yang sangat penting, saudara. Jadi yang keempat, menuntut keyakinan, iman menuntut keyakinan setiap janji, menuntut setiap janji Allah. Ibrani 11 ayat 28, Musa taat kepada janji Allah, ya. 8 ya. Bahwa jika kamu taat kepada Tuhan, kamu dan setiap perintahnya. Kita baca dalam Ulangan ya. Maaf ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 6. Jika kamu taat kepada Tuhan Allah kamu dengan setia melakukan segala perintahnya yang aku berikan kepada kamu hari ini, maka Dia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Taatilah Tuhan Allah kamu, maka segala berkat ini akan diberikannya kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah dan ladangmu, sehingga anak kamu banyak, hasil tanamanmu kamu melimpah-limpah, dan lembu serta domba kamu banyak. Diberkatilah tuaian gandummu kamu dan makanan yang kamu buat daripadanya. Diberkatilah segala usahamu. Nah, di situ kita lihat ya, bagaimana menuntut setiap janji Tuhan.
Menuntut janji Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah di mana Musa pada waktu itu mengatakan kepada umat Israel, jika kamu taat kepada Tuhan Allah kamu dan setia melakukan perintahnya, jika artinya kalaulah umat Israel itu menaati Tuhan dan melakukan segala perintahnya, barulah berkat-berkat itu diberikan kepada umat Israel. Tetapi bagaimana kalau bukan? Kalau tidak mereka taati, itu sebabnya umat Israel selalunya binasa, kalah lawan musuh-musuh mereka. Mereka mereka menjadi budak, mereka telah ditawan dan sebagainya. Karena di saat mereka tidak mau menaati Tuhan, di saat mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, jadi mereka senantiasa menjadi bangsa yang lemah dan kalah. Tetapi apabila mereka menjadi menaati Tuhan, mereka menjadi setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjadi bangsa yang termasuk di dunia. Sampai selamanya, hari ini pun Israel di dunia. Nah, kita lihat karena mereka menaati, berkat ini turun kepadamu, katanya. Susunan berkat itu luar biasa. Berkatilah di ladang, berkatilah di kota dan sebagainya. Umat Israel kalau kita lihat hari ini, mereka lebih banyak padang gurun tetapi menghasilkan makanan yang begitu banyak. Berkat Tuhan melimpah. Kenapa? Bukan karena orang Israel, karena berkat Tuhan. Oleh karena mereka menaati Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menuntut janji Tuhan. Janji Tuhan, kalaulah kita melakukan begini, kalaulah kita setia, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalaulah kita menaati Tuhan segala perintahnya, dan berkat Tuhan juga pasti akan turun dalam kehidupan kita. Tetapi jika hidup kita tidak setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita mau menuntut setiap janji Tuhan? Kalau kita menuntut janji Tuhan tetapi tidak hidup di dalamnya, mana mungkin kita boleh diberkati Tuhan. Jadi oleh itu kita menuntut dengan keyakinan setiap janji-janji Tuhan, sebab kita hidup di dalamnya, kita menaati Dia, kita hidup di dalam Dia dan melakukan perintahnya. Pasti janji-janjinya itu akan diberikan kepada kita dan kita pasti akan diberkati Tuhan. Mazmur 119 ayat 40. Janjimu dapat dipercayai, aku sangat menyintainya, dalam Mazmur. Janji Tuhan sangat dipercayai. Jadi oleh itu saudara-saudara, janji Tuhan, apakah janji Tuhan itu kita tuntut janji Tuhan itu dengan keyakinan. Setiap janji-janjinya kita klaimkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan, kebenaran itu, janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Baik lambat, cepat atau lambat, janji Tuhan pasti akan diberikan kepada kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan banyak hal-hal yang lain lagi harus kita lihat. Dalam Yohanes juga mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Artinya di situ, kalau hidup kita dulu dalam Dia, kalau firman Tuhan dalam kita dan kita di dalam Dia, apa saja yang kita minta, kita akan diberikan kepada kita. Jadi itu jikalau kita hidup di dalam Dia. Tetapi jikalau kita tidak hidup di dalam Dia, bagaimana mungkin kita mau menuntut janji Tuhan? Oleh itu saudara-saudaraku, mari kita belajar hidup benar di mata Tuhan. Mari kita belajar hidup taat kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup setia kepada Tuhan, supaya kita ada hak untuk menuntut janjinya, supaya kita ada hak dan dengan penuh iman dan keyakinan kita boleh menuntut dan ada di setiap janji-janji Tuhan kepada kita. Ya. Dan yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, iman menyelesaikan segala kesulitan. Ya, saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa kita beriman
kepada Tuhan Yesus semuanya beres, semuanya oke, semuanya baik-baik saja. Tidak, saudaraku. Di saat kita percaya Tuhan Yesus, malah banyak cabaran, malah banyak cobaan, malah banyak tentangan-tentangan. Lalu jangan lemah, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan berpikir begini, oh Tuhan, aku sudah percaya kepadamu, aku telah beriman kepadamu, aku telah menerima Engkau kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mengapa benda ini terjadi dalam hidupku? Mengapa masalah ini berlaku dalam hidupku? Mengapa Tuhan izinkan ini dalam hidupku? Sedangkan saya beriman kepada Tuhan, sedangkan saya percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, mengapa begini-begini? Jadi jangan bersungut, jangan mudah lemah, sebab iman kita harus menyelesaikan masalah. Iman kita harus sungguh-sungguh percaya. Jangan mudah lemah, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah meninggalkan kepercayaan kita. Sebab jika kita berbuat demikian, kita gagal, iman kita sudah gagal. Nah, mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobainya juga. Nah, di situ kita lihat kesulitan yang pertama yang dihadapi oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yaitu laut merah, laut terberau yang ada di hadapan mereka. Jadi walau bagaimanapun saudara, tidak mungkin, mustahil kita dapat menyeberangi laut yang seperti itu dengan tangan yang kosong. Jadi disitulah menuntut iman yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jadi oleh itu kita lihat lewat pimpinan Musa, Tuhan membuka laut terberau dan orang Israel menyeberang laut terberau dengan kaki yang kering dan sampai ke seberang. Jadi situ kita lihat karena iman kesulitan itu dapat diselesaikan. Saudara-saudara, mungkin kita ada laut percobaan yang ada di depan kita, ada gunung percobaan yang di hadapan kita. Saudara-saudara, kalau kita menghadapinya dengan iman dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar, maka Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita, saudaraku. Oleh itu saudara-saudara, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Dia mau kita supaya iman kita semakin mantap, semakin kuat, semakin sungguh-sungguh, supaya kesulitan itu, masalah itu dapat diselesaikan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat umat Israel, mereka melangkah melintasi laut merah dengan kaki yang kering, dan oleh karena iman mereka. Saudara-saudara, saya percaya bahwa perkara yang sama pasti akan berlaku dalam kehidupan kita. Andai kata kalau kita tetap setia, tetap melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ini. Pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, ini kata Yesus sendiri, karena kamu kurang percaya. Jadi kalau kita kurang percaya, gunung tidak dapat dipindahkan. Artinya, kalau kita kurang percaya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, gunung percobaan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak mungkin akan pindah, saudara. Tetapi jika kita memiliki iman, kata Yesus, sebesar sebiji sawi saja pun, katanya, engkau mengatakan kepada gunung ini, pindahlah ke sana, dan gunung itu taat kepada kita. Artinya, kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh Yesus ini, dan kita akan memerintahkan gunung percobaan yang sedang melanda hidup kita, dan gunung itu akan lari ataupun dipindahkan dari kita. Artinya pergumulan kita, masalah kita, tantangan hidup yang kita hadapi,
sudah pasti akan kita sudah pasti akan dapat diselesaikan kalau kita beriman kepada Tuhan. Haleluya. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita saudara-saudaraku semua, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh percaya kepada Dia, supaya gunung percobaan yang melanda hidup kita dapat dipindahkan, dapat disingkirkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat juga dalam ayat yang lain, orang benar hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya, bukan karena ayat firman Tuhan yang lain juga mengatakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang yang percaya, mau percaya kepada Tuhan kalau dia melihat mukjizat dulu, melihat mukjizat dulu baru mau percaya. Tetapi kata Yesus berkata, berbahagialah orang percaya yang tidak melihat namun percaya. Jadi oleh itu, karena iman itu kita percaya kepada janji Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Dia adalah Tuhan kita, maka tidak perlu lagi kita perlu ada mukjizat dulu baru kita percaya. Bukan begitu. Saudara-saudara, juga dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 4, orang benar hidup karena percaya. Jadi karena kita hidup karena percaya, kita hidup karena kita percaya kepada Kristus. Ya. Jadi demikian juga iman mengalahkan dunia. Iman kita ini mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat dari firman Tuhan pada pagi ini, supaya kita menggunakan iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Jadi pada pagi ini kita telah belajar dari 5 topik, 5 garis besar mengenai 5 langkah iman pada pagi ini. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu yang kami telah sama-sama pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami bersama, karena hidup kami hanya untuk Tuhan. Hidup kami tanpa Tuhan, siapalah kami ini ya Tuhan. Terima kasih hamba berdoa supaya Engkau terus memberkati saudara-saudara saya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekian, Tuhan Yesus memberkati.